Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komunikasi dan Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kami akan menyampaikan materi tentang mekanisme dalam menyelenggarakan musyawarah mufakat dalam hal memenuhi tugas mata kuliah Pancasila kelas C dengan dosen pengampu Bapak Haryono Yuwono, MPD. Anggota kelompok kami terdiri dari Tarisha Sinta Primarsa dengan NIM L200200096, Rizka Hirnanda L200200113, Mutia Fitri Anggita L200200118, Hajia Rizky Amalia Putri L200200119, Widi Sulistianing Tiasiwi L200200156. Musyawarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syawara, yang berarti berunding dan mengajukan sesuatu. Jadi yang dimaksud musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI menjelaskan musyawarah merupakan pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah. Musyawarah adalah perundingan ataupun perembukan yang dilandasi kepentingan bersama dan memiliki tujuan bersama. Masing-masing pendapat akan dipertimbangkan kelemahan dan kelebihannya. Perbedaan pendapat dalam musyawarah tidak boleh membuat perpecahan di antara para anggotanya. Tercapainya suatu mufakat apabila anggota musyawarah telah menerima sebuah pendapat yang disetujui semua anggota, maka mufakat adalah persetujuan bulat. Keputusan yang diambil secara musyawarah mufakat dapat memuaskan semua pihak. Selain itu, tidak akan menimbulkan persoalan karena semua anggota telah menyetujui secara bulat. Tujuan musyawarah. Dalam bermusyawarah ada tujuan yang harus dihasilkan atau diputuskan, yaitu menghasilkan kesepakatan bersama dapat diterima, dilaksanakan oleh semua anggota dengan penuh rasa tanggung jawab dan mengambil keputusan atas suatu masalah. Untuk mengambil keputusan atas suatu masalah yang ada dimanapun ruang lingkup dari musyawarah itu. Dengan demikian, setiap masalah akan mendapatkan solusi yang lebih baik karena di dalam musyawarah itu ada banyak pemikiran dan pendapat yang dapat menjadi pertimbangan untuk menjadi solusi, mendapatkan kesepakatan bersama sehingga keputusan akhir yang diambil dalam musyawarah dapat diterima dan dilaksanakan oleh semua anggota dengan penuh rasa tanggung jawab, menyelesaikan kesulitan dan memberikan kesempatan untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang sehingga keputusan yang dihasilkan sesuai persepsi dan standar anggota musyawarah. Keputusan yang diambil dengan musyawarah akan lebih berbobot karena di dalamnya terdapat pemikiran, pendapat, dan ilmu dari para anggotanya. Manfaat musyawarah yaitu 1. Melatih untuk mengemukakan pendapat. 2. Masalah dapat segera terpecahkan. 3. Keputusan yang dihasilkan mempunyai nilai keadilan. 4. Hasil keputusan yang diambil menguntungkan semua pihak. 5. Dapat menyatukan pendapat yang berbeda. 6. Adanya kebersamaan. Dapat mengambil kesimpulan yang benar. 7. Mencari kebenaran dan menjaga diri dari kekeliruan. 8. Menghindari kecelaan. Dan yang terakhir, terciptanya stabilitas emosi. Prinsip. Proses musyawarah tidak dilakukan dengan begitu saja, melainkan harus memiliki pedoman yang wajib ditaati saat melakukan musyawarah. Prinsip-prinsip tersebut antara lain: 1. Musyawarah bersumber pada paham sila keempat Pancasila. 2. Setiap keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. 3. Setiap peserta musyawarah mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam mengeluarkan pendapat. 4. Setiap keputusan, baik sebagai hasil mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, harus diterima dan dilaksanakan. 5. Apabila cara musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai dan telah diupayakan berkali-kali, maka dapat digunakan cara lain, yaitu dengan pengambilan suara terbanyak atau voting. Ciri-ciri. Saat melakukan musyawarah, ada beberapa ciri-cirinya sebagai berikut. 1. Umumnya dilakukan berdasarkan atas kepentingan bersama. 2. Hasil keputusan musyawarah ini dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai hati nurani. 3. Pendapat yang diusulkan dalam musyawarah mudah dipahami dan tidak memberatkan anggota musyawarah. 4. Mengutamakan pertimbangan moral dan bersumber dari hati nurani yang luhur. Mekanisme dalam bermusyawarah terdiri dari 3.
Yang pertama, musyawarah mufakat. Cara ini diyakini mampu mengakomodasi seluruh kepentingan mayoritas dan minoritas. Yang kedua, voting. Langkah pengambilan keputusan bersama dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Konteksnya, semua pihak harus menghormati keputusan yang ditempuh secara voting apapun hasilnya. Yang ketiga, aklamasi, yaitu pernyataan setuju secara lisan dari seluruh peserta rapat dan sebagainya terhadap suatu usulan tanpa melalui pemungutan suara. Tata cara musyawarah dilakukan untuk mencegah konflik yang terjadi akibat perbedaan pendapat. Oleh karena itu, dibutuhkan cara tepat untuk mengelola pendapat kita kepada orang lain agar tidak menimbulkan perpecahan. Yang pertama, mengacungkan tangan sebagai tanda ingin berbicara. Yang kedua, berbicara setelah dipersilakan. Yang ketiga, jika ada pembicara, tunggu hingga selesai. Yang terakhir, sopan dalam berbicara. Kesimpulan dari presentasi ini adalah musyawarah berarti membicarakan dan menyelesaikan suatu persoalan bersama dengan maksud untuk mencapai mufakat atau kesepakatan. Dalam pelaksanaan musyawarah harus berpedoman pada prinsip-prinsip dan aturan musyawarah. Dalam proses musyawarah, kita pasti akan mendengar beberapa pendapat pribadi dari peserta musyawarah. Pendapat tersebut bisa saja bertentangan atau berbeda dengan pendapat kita. Apabila kesepakatan telah diambil oleh semua pihak, maka kesepakatan bukan lagi milik dari pihak yang mengusulkan pendapat, namun telah menjadi milik bersama. Keputusan tersebut harus dipatuhi dan dilaksanakan bersama dengan penuh tanggung jawab. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.